Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah dan juga kedua rekan saya Haryanto dan juga Niko. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang budaya organisasi. Mata kuliah perilaku organisasi kelas 3J Manajemen. Untuk pengertian budaya organisasi akan disampaikan oleh Niko. Padanya saya persilahkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki 3 pengertian, yaitu suatu wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungan yang beraneka ragam. Yang kedua, nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Fungsi budaya organisasi. Yang pertama, sebagai proses integrasi internal, yaitu budaya organisasi berfungsi sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi. Yang kedua, sebagai proses adaptasi eksternal, yaitu budaya organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nilai organisasi sebagai dasar budaya organisasi. Yang pertama, nilai-nilai dan keyakinan organisasi merupakan dasar budaya organisasi. Yang pertama yaitu nilai dan konsep kepercayaan mengenai perilaku yang dikehendaki, keadaan yang amat penting, pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian dan perilaku, dan urut dari yang relatif penting. Yang kedua, nilai pendukung exposed values, yaitu menunjukkan nilai-nilai yang dinyatakan secara implisit yang dipilih oleh organisasi atau keanekaragaman rasa hormat. Yang ketiga, nilai-nilai yang diperankan atau enacted values, yaitu merupakan nilai dan norma yang sebenarnya ditunjukkan atau dimasukkan ke dalam perilaku karyawan, sejauh mana nilai rasa hormat tercermin dalam perilaku setiap karyawan. Sifat budaya organisasi. Pertama, budaya organisasi yang adaptif, yaitu budaya organisasi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Yang kedua, budaya organisasi yang tidak adaptif, yaitu budaya organisasi yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niko dari kelompok 13. Ingin menjelaskan tentang budaya organisasi. Inilah fungsi budaya organisasi. Selanjutnya, fungsi budaya organisasi secara internal, itu terdiri dari memberikan identitas organisasi kepada karyawannya, memurahkan komitmen kolektif, mempromosikan stabilitas sistem sosial, dan membantu manajer merasakan keberadaannya. Selanjutnya, menanam budaya dalam organisasi. Yang pertama, menggunakan filosofi, visi, misi, nilai-nilai, dan material organisasi dalam rekrutmen, seleksi, dan sosialisasi. Kedua, mendesain ruang kantor, lingkungan, dan bangunan. Yang ketiga, menggunakan slogan, bahasa, akronim, dan perkataan. Yang keempat, sistem penghargaan, simbol, status, dan kriteria promosi. Yang kelima, cerita, legenda, dan mitos mengenai peristiwa atau orang-orang penting. Melalui program pelatihan dan pengajaran oleh para manajer dan supervisor, teladan sikap pemimpin, melalui sistem dan prosedur organisasi, melalui tujuan organisasi yang ingin dicapai. Selanjutnya, ada etika organisasi. Pengertian etika mencakup studi mengenai pilihan dan masalah moral. Yang kedua, etika menyangkut benar versus salah,
baik versus buruk yang mewarnai perilaku dan tindakan setiap individu dalam organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Mengembangkan iklim etika organisasi, yaitu ada dua. Yang pertama, bertingkah laku etis. Yang kedua, penyaringan karyawan yang potensial. Yang pertama adalah bertingkah laku etis. Seorang manajer merupakan model peran yang jelas. Tingkah laku dan kebiasaan menunjukkan tanda yang jelas mengenai pentingnya perintah yang etis. Yang kedua adalah penyaringan. Penyaringan yang lebih teliti dapat menyaring mereka yang berbuat kesalahan dan melakukan kesimpulan yang keliru. Untuk kode etik dapat menghasilkan dampak yang positif bila mereka memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, mereka didistribusikan kepada setiap karyawan. Yang kedua, mereka sungguh-sungguh didukung oleh top manajemen. Yang ketiga, mereka mengacu kepada praktek spesifik dan dilema etika cenderung dihadapi oleh karyawan yang menjadi target sasaran. Dan yang terakhir, mereka kadang kala didorong oleh penghargaan atas prestasinya dan hukuman yang berat bagi ketidakpatuhannya. Sekian presentasi dari kelompok 13 mengenai budaya organisasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari penyampaian kata ataupun yang lainnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.